211 Apakah Anda akan bersamanya? Tidak diedit. Jiang Muye dengan wajahnya merosot, dengan tenang bertanya, apakah Anda ingin bersamanya? Bagaimana saya bisa? Ningxi menatapnya, saya menyadari perbedaan antara dia dan saya. Jiang Muye mengerutkan kening, bukan itu yang saya maksud. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak baik tetapi Lu Tingxiao terlalu berbahaya. Lingkungan keluarga Lu tidak baik untukmu. Muye, terima kasih telah menjagaku. Tapi hati saya sendiri jernih. Ningxi memotongnya, dia terlihat benar-benar kembali normal. Yakinlah, aku tidak irasional hanya karena hatiku. Saya tahu apa yang saya lakukan, dan apa yang harus saya fokuskan. Ketika Jiang Muye mendengarnya mengatakan ini, dia tidak sedikit pun senang. Sebaliknya, dadanya terasa seperti spons basah, lubang bocor tanpa plak terlihat. Kamu seperti apa? Anda sungguh-sungguh dalam upaya Anda untuk maju, Anda tahu kapan harus mencintai dan kapan harus membenci. Anda hanya layak mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Ningxi tertegun sejenak, lalu memberinya ekspresi terkejut. Aku tidak mengharapkan kata-kata emas dan baik darimu. Kamu tidak jatuh cinta padaku kan? Jiang Muye langsung menegang, kamu bocah. Hahaha, Ningxi mencengkeram perutnya tertawa, lalu berbalik dan menatapnya. Jiang Muye, sebelum kamu mengatakan apa-apa, Anda dan saya sangat mengenal satu sama lain, kan? Saya hanya bisa menunjukkan sisi ini kepada Anda karena kami adalah teman baik dan sudah saling kenal untuk sementara waktu. Ketika Ningxi menatapnya pada saat itu, Jiang Muye hampir berpikir bahwa dia melihat melalui hatinya dan secara khusus mengatakan kata-kata itu untuk membuatnya mengingatkannya untuk menyerah padanya. Rumah Lu. Lu Tingxiao sedang duduk di sofa ruang tamu, fokus sepenuhnya pada buku Jerman di tangannya. Sebaliknya, Lu Jingli berkeliaran di sekitar rumah, mengabaikan atmosfer. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang mereka bicarakan? Saya punya firasat, konten pasti akan menjadi yang terbaik. Hubungan antara Anda dan seorang wanita tertentu. Lu Tingxiao membalik halaman, perhatikan bahkan memberinya pandangan sekilas. Hai saudara, saya toh menyalahkan Anda. Kamu terlalu kuno, itu sebabnya aku ingin orang diam-diam mengganggunya tetapi kamu tidak akan membiarkanku. Sekarang kamu hanya bisa tinggal di rumah dan cemas. Lu Jingli mengeluh. Meski dari situasi saat ini, satu-satunya yang cemas adalah dia. Akhirnya, bahkan kesabaran Lu Tingxiao tidak tahan dengan keributannya, diam atau kembali. Saya tidak akan kembali. Dia juga ingin menunggu gosip malam hari. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tidur malam ini? Ini hampir jam 11, kenapa dia tidak kembali? Lu Jingli dengan cemas menggaruk pipinya. Saat itu, ponselnya berdering menampilkan nomor aneh. Terlambat, saya bertanya-tanya siapa yang menelepon saya. Lu Jingli meraih teleponnya dan pergi ke halaman untuk menjawabnya. 10 menit kemudian, Lu Jingli datang ke ruang tamu, kau benar-benar tertidur, haruskah aku membelikanmu bantal? Saudaraku, Anda tidak akan menebak apa yang baru saja saya dapatkan. Sebenarnya, malam ini, seseorang menyadap Stan Ningxi dan Jiang Muye. Beberapa anak anjing kecil mencoba mengirimkan rekaman itu tetapi untungnya, bos mereka memiliki filter yang segera menghentikannya, tetapi juga mengirimkannya kepada saya sebagai tawaran untuk memperbaiki kesalahan. 212 Apakah ini mantan pacar? Tidak diedit. Lu Tingxiao mendengar, tetapi wajahnya tanpa ekspresi saat dia meludahkan 3 suku kata dingin, hancurkan itu. Lu Jingli segera merasa seolah-olah dia disiram oleh air dingin. Apa, dewa membantumu, dan Anda tidak menginginkannya, dengarkan saja. Ekspresi Lu Tingxiao hanya menjadi lebih dingin, aku perlu mengulangi diriku untuk kedua kalinya. Melihat saudaranya menjadi sangat marah, Lu Jingli dengan cepat meniru ayam yang mematuk nasi, mengangguk lagi dan lagi. Aku akan menghancurkannya, aku akan menghancurkannya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada saudara lelakinya ini. Kecuali ketika dia berada di depan Ningxi, saudara laki-lakinya tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Namun, dia tidak sama. Mulutnya setuju, tapi tentu saja dia tidak akan benar-benar menghancurkannya. Dia akan menyimpannya secara diam-diam, suatu hari itu akan berguna. Lu Jingli menghela nafas, tiba-tiba sebuah patung kecil melesat seperti embusan angin dari lantai atas menuju pintu depan. Bibi Xiaoxi kembali, Lu Jingli dengan cepat mengikuti Little Tracer keluar. Melihat keluar pintu, sepertinya Ningxi benar-benar kembali, duduk di mobil Jiang Muye. Dari tampilan keduanya, sepertinya tidak ada yang aneh. Jiang Muye tampaknya telah minum banyak anggur, sementara Ningxi tampaknya cukup sadar. Ningxi melangkah keluar dari mobil, dan mengambil Little Tracer yang bergegas keluar untuk menyambutnya tampak sedih. Ah sayang, ini sudah jam 11 lewat.
Kenapa kamu tidak tidur selarut ini? Jangan bilang kamu menungguku. Little Tracer melingkarkan lengannya erat-erat di lehernya, memelototi Jiang Muye, ekspresinya waspada dan waspada. Jiang Muye sedikit mengernyit. Ini jelas tidak adil, ini adalah plot Lu Tingxiao. Lu Jingli melihat pikiran Jiang Muye, pergi dan dengan simpatik menepuk pundaknya, jangan sedih. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak memiliki putra? Hati Jiang Muye berdebar, apa maksudmu? Lu Jingli membungkuk dan berbisik di telinganya, jangan berbohong padaku, kamu suka Ningxi. Lu Jingli membungkuk dan berbisik di telinganya, jangan berbohong padaku, kamu suka Ningxi. Jejak panik melintas di wajah Jiang Muye sebelum dia duduk. Paman, kamu pasti bercanda. Bagaimana saya bisa menyukainya? Lu Jingli menyentuh dagunya, dan tampak tertarik. Benar-benar aneh. Pada akhirnya apa yang terjadi di antara keduanya? Jiang Muye jelas menyukai Ningxi, tapi dia benar-benar menolak mengakuinya. Ningxi hendak membawa Little Tracer ke rumah ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Dia dengan cepat menjawabnya, halo, siapa ini? Halo, apakah ini Nona Ningxi? Pacar Anda mengalami kecelakaan mobil dan berada di rumah sakit kami. Silakan datang sesegera mungkin. Ningxi hanya tampak bingung, pacarku. Saat suaranya memudar, Lu Jingli, Jiang Muye, Lu Tingxiao, dan bahkan mata harta kecil semua terfokus pada Ningxi. Ningxi, malu dengan cepat melanjutkan, batuk, apakah Anda yakin Anda tidak salah? Saya tidak punya pacar. Tetapi pasien menuliskan nomor Anda sebelum koma. Tolong cepatlah, alamat rumah sakit kami adalah. Pada akhirnya, orang-orang di ujung jalan bergegas untuk menutup telepon. Ningxi memegang ponsel, hanya berdiri di sana di tengah-tengah wajah yang menatap. Aku akan pergi. Pada akhirnya, siapa itu? Jiang Muye bersandar pada tubuh mobilnya yang mengejek, manakah dari mantan pacarmu itu? Dia cukup tergila-gila untuk benar-benar menyimpan nomor Anda ya. Ningxi dengan cepat menendangnya, kurang sarkasme. Ningxi, kamu tidak harus pergi. Lu Jingli bertanya, matanya bersinar. Meskipun pertanyaan yang valid, ekspresinya sangat bersemangat. 213 saya memilih Lu Jingli, yang belum diperiksa. Lu Jingli juga, karena dia menawarkan diri untuk mengusir mereka. Jiang Muye memandang semua orang yang tanpa malu-malu memutuskan untuk ikut, lalu mendorong dirinya ke dalam mobil untuk pergi juga. Hasil akhirnya adalah bahwa semua orang akhirnya akan. Ningxi diam. Di rumah sakit, mereka melihat beberapa ambulans diparkir di dekat pintu, dan banyak dokter dan perawat sibuk mondar-mandir dengan tandu penuh pasien yang terluka parah. Tampaknya ada kecelakaan lalu lintas besar. Ningxi menutupi mata Little Tracer sehingga dia tidak akan melihat hal-hal berdarah ini, dan dengan lembut membujuknya, sayang, kali ini rumah sakit kacau, tunggu dengan patuh bagi saya di dalam mobil, oke. Harta karun kecil masih memegang pinggangnya, yang ditinggalkan memberinya ekspresi yang menyedihkan, dia jelas mengantuk dan tertidur, dan masih bersikeras tidak ingin tidur. Ningxi membungkuk dan mencium wajah kecilnya, harta karun kecil begitu baik, sangat sopan dan patuh. Aku akan segera kembali. Ciuman ini mengembalikan Little Tracer dan dia menganggukkan kepalanya. Kalau begitu aku akan pergi dulu, kata Ningxi menuju keluar. Lu Tingxiao, aku akan menemanimu. Jiang Muye, aku ikut. Mereka berdua mengatakannya pada saat bersamaan. Ningxi, kamu orang yang berbahaya untuk ditemani. Lu Tingxiao berkata dengan cemberut. Jiang Muye mendengus dengan percaya diri, saya penasaran ingin melihat siapa yang lebih berbahaya pada akhirnya. Ningxi hanya merasakan sakit kepalanya tumbuh menatap Lu Tingxiao dan Jiang Muye. Akhirnya matanya menyentuh Lu Jingli. Lu Jingli berkedip balik dengan polos, bertanya-tanya apa yang diinginkan ipar perempuannya. Akhirnya, Ningxi mulai, saya tidak tahu apa situasinya. Ini pasti lebih sedikit masalah jika kalian berdua tidak menemaniku. Lu Tingxiao, kau, tetap dengan harta karun kecil. Mata Lu Tingxiao sedikit menyipit. Adapun kamu Jiang Muye, kamu membuatku sakit kepala. Tidak tahukah kamu, wajahmu dapat menimbulkan banyak masalah. Muncul di rumah sakit pada malam hari. Anda ingin membuat berita yang merepotkan. Jiang Makino menatapnya dengan marah. Kenapa dia begitu keras padanya, tapi begitu lembut dengan Lu Tingxiao? Ayo, Ningxi, aku akan pergi denganmu. Lu Jingli berkata dengan bersemangat, akan melompat ke jalan. Dia cukup senang. Ini benar-benar ketika dua anjing berkelahi, yang ketiga mendapatkan situasi semacam tulang. Ruang gawat darurat rumah sakit. Bagian dalam rumah sakit berantakan. Butuh waktu lama sebelum Ningxi akhirnya menemukan dokter yang memanggilnya. Halo, saya Ningxi.
Di mana Anda mengatakan teman saya? Kamu adalah Ningxi. Dia baru saja menyelesaikan surgeru dan berada di lantai 12 di bangsal 307. Jika Anda bisa mengenali tubuhnya, karena dia tidak memiliki bukti identitas padanya. Ya terima kasih. Jadi Ningxi dan Lu Jingli bergegas ke atas. Liftnya penuh sesak sehingga mereka harus mengambil 12 tangga penuh. Rasa sakit. Ningxi lelah, tetapi Lu Jingli masih sangat bersemangat seperti anak kecil. Dia akhirnya mengerti mengapa Lu Jingli bisa begitu sukses dalam bisnis hiburan nafsu untuk gosip benar-benar tidak ada duanya. 214 terasa selesai, belum diedit. Akhirnya, mereka tiba di bangsal 307. Ningxi, terengah-engah baru saja akan mendorong membuka pintu ketika Lu Jingli yang tidak sabar lagi mendorongnya terbuka. Sedetik kemudian, Ningxi yang tidak melihat siapa yang ada di dalam tiba-tiba meraih bahu, berbalik dan didorong keluar oleh Lu Jingli. Ningxi, ayo pergi. Saya tidak percaya bahwa orang yang saya tunggu-tunggu adalah sampah yang bagus. Biarkan dia mati. Pada akhirnya, siapa yang menyebabkan kamu memiliki jenis reaksi ini? Abaikan itu, Anda pasti tidak akan menyesalinya. Apakah itu Suyan? Tanya Ningxi, alisnya terangkat. Lu Jingli setuju dengan wajah kosong, iya. Sekarang kamu bisa pergi. Aku tidak akan pergi. Ningxi melepaskan tangan Lu Jingli, berbalik dan berjalan kembali ke bangsal. Lu Jingli dengan cemas menginjak, Kiki kecil, jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Kamu, apakah kamu masih mencintainya? Ningxi tidak memperhatikannya, dan langsung pergi ke bangsal. Di dalam, itu benar-benar Suyan, kepalanya dibalut dengan kain kasa, tangannya di samping saat ia berbaring diam-diam di tempat tidur. Ningxi dengan lembut duduk di tempat tidur, tangan membelai rambutnya yang acak-acakan, terlihat lembut, nadanya bahkan lebih lembut, Yan saudara. Lu Jingli. Apa yang dia lihat? Apa yang dia dengar? Ningxi masih tidak bisa menutup sampah ini, kan? Untungnya, saudaranya tidak muncul, atau dia akan menjadi gila. Begitu Lu Jingli memikirkan itu, dia tiba-tiba merasakan ledakan hawa dingin di belakangnya. Dia kemudian berbalik untuk melihat. Saudaranya sebenarnya berdiri di belakangnya. Kakak, kenapa kau ada di sini? Ketiga orang itu telah tiba, harta kecil ada di tangannya, sementara Jiang Muye ada di belakangnya. Dengan otaknya, Lu Jingli dapat dengan segera menebak bahwa harta karun kecil ingin muncul, dan saudaranya segera membawanya. Jiang Muye secara alami tidak tahan kehilangan, jadi dia datang juga. Ini buruk, top of form. Di tempat tidur, wajah pucat Suyan mengerutkan kening, lalu matanya perlahan terbuka. Ningxi. Bagaimana perasaanmu? Tanya Ningxi. Suyan menatap gadis di depannya dengan gugup, apakah aku bermimpi? Setiap kali dia bertemu dengannya, selalu berakhir dengan beberapa jenis argumen sinis. Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia terlihat sangat menyenangkan saat berbicara dengannya. Sama seperti dia bangun, dia masih bisa menangkap sedikit kekhawatiran di matanya, dan bahkan mendengarnya memanggilnya Yan saudara. Ningxi sekarang berdiri di samping tempat tidur, sikapnya kembali menjadi dingin. Anda baru saja selesai operasi, para dokter mengatakan bahwa tidak ada masalah serius, tetapi Anda mengalami gegar otak. Mereka juga perlu memperhatikan Anda selama beberapa waktu. Jika tidak ada yang lain, maka saya akan pergi dulu. Selesai dengan apa yang dia katakan, dia berbalik untuk pergi tetapi pergelangan tangannya dicengkeram. Ningxi, jangan pergi. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Suyan menarik napas dalam-dalam dan menatapnya, aku tahu kamu tidak peduli, tapi aku minta maaf, aku masih ingin kamu tahu bahwa aku minta maaf. Saya salah paham dengan Anda. Apakah Anda tahu ketika saya berpikir saya akan mati, saya tidak memikirkan hal lain selain Anda. Satu-satunya penyesalan saya adalah bahwa saya tidak mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda. Di luar pintu, Lu Jingli yang menonton Ningxi seperti elang melihat Suyan meraih pergelangan tangannya. Dengan gemetar, dia menelan dan berbalik untuk melihat ekspresi Lu Tingxiao. Anehnya, itu benar-benar tidak mengerikan. Ningxi, apa yang terjadi? 215 ledakan harta kecil belum diedit. Suyan, Anda tidak perlu meminta maaf, karena bahkan jika saya memberi Anda kesempatan, Anda masih akan memilih untuk percaya pada Ning Xuelo. Suyan segera menjawab, aku tidak akan. Jangan katakan bahwa kamu tidak akan melakukannya. Ketika semuanya terungkap, Ning Xuelo mungkin mengatakan kepada Anda bahwa dia tidak bersalah, dan bahwa dia tidak terlibat dalam apapun, bahwa itu semua salah Cui Caijings. Dan bukankah Anda sekali lagi mempercayainya tanpa syarat?
Jika saya katakan sekarang, bahwa dia berbohong kepada Anda, apakah Anda akan percaya padaku? Ningsi bertanya perlahan. Suyan tanpa sadar menghindari matanya yang dingin, dan kemudian dengan tenang berkata, aku akan menyelidiki situasinya dengan jelas. Ningsi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, fakta bahwa Anda perlu memverifikasi bahwa saya mengatakan yang sebenarnya, namun ketika dia mengatakan apapun yang Anda segera percaya padanya, itu yang Anda sebut percaya pada saya. Anda mempercayainya berkali-kali tetapi bahkan tidak bisa mendengarkan sepatah kata pun yang saya katakan. Ningsi. Yan saudara. Ningsi. Suyan tiba-tiba mendongak, kali ini, dia mendengar dengan jelas mendengarnya. Dia benar-benar memanggilnya, Saudara Yan. Ningsi memandang keluar jendela ke dalam malam, tetapi juga seperti dia melihat melalui ruang dan waktu, nada. Dengan nada singkat, dia bertanya, Saudaraku, apakah kamu ingat? Saya berusia 9 tahun, dan saya ingin membeli tas dengan idola favorit saya tercetak di atasnya, tetapi keluarga saya tidak mengizinkan saya. Setelah itu, keluarga kehilangan $50 dan nenek saya bersikeras saya mencurinya. Kemudian ayah dan ibu saya juga mulai meragukan saya. Meskipun kakakku berjanji untuk melindungiku, dia juga berpikir bahwa aku mengambilnya karena dia tahu aku benar-benar menyukai aktor itu. Ningsi berkata pelan. Suyan tahu ceritanya tapi masih mendengarkan, tubuhnya sedikit gemetar, matanya merah. Ningsi tertawa murung, suaranya serak, itu kamu, hanya kamu yang percaya bahwa aku tidak mengambil uang itu. Saya juga berlari keluar dan menghabiskan sebagian besar malam mengetuk pintu untuk bertanya kepada anak-anak yang datang untuk bermain di rumah hari itu. Saya akhirnya menemukan siapa yang benar-benar mencuri uang hari itu. Tapi kau tahu, saat itu saya sedang berpikir, di depan orang ini, jadi saya harus segera tumbuh dewasa dan menikah dengannya. Ningsi, jangan lanjutkan, kata Suyan, menutup matanya dengan malu. Di luar pintu, suara Lu Jingli menjerit. Adik ipar tidak mengatakan itu. Aku benar-benar takut rumah sakit ini akan dihancurkan malam ini. Karena aura Lu Tingxiao benar-benar mengerikan, sekarang. Bahkan kemarahan Jiang Muye telah ditekan, dan mengambil langkah darinya. Di mata semua orang di bangsal, Little Tracer tiba-tiba keluar dari tangan Lu Tingxiao, dan dengan cepat bergegas ke kamar. Pria kecil itu seperti penipu kecil, dia dengan cepat berlari ke Ningxi dan berpegangan pada kakinya, menatapnya dengan mata yang besar dan indah sebelum menatap Suyan di tempat tidur. Saya hanya bisa mengandalkan Little Tracer. Pikir Lu Jingli terkejut. Dia akan bergegas ke ruangan untuk mengambil Little Tracer, ketika Lu Tingxiao mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Lu Jingli melihat reaksi ini, tahu jika dia masuk, itu akan merusak mood. Ningxi, tiba-tiba bergegas oleh roti kecil itu terkejut. Sayang, bagaimana bisa kau di sini? Dia melihat melalui jendela kaca di pintu, dan melihat Lu Tingxiao dan teman-temannya ada di luar pintu, di koridor. Xiao Bao berbalik ke arahnya, kepalanya yang kecil menatap lurus ke arahnya, pipinya memerah, apalagi mata menjadi basah, tetesan air mata jatuh ke bawah. Ningxi segera tampak cemas, hei, jangan menangis. Kamu anak yang baik, kamu anak baik, jangan menangis. Bibi akan membawamu kembali. Ningxi mengambil Little Tracer dan mulai pergi. Di tempat tidur Suyan yang tercengang akhirnya pulih untuk memanggilnya, Ningxi, ini, anak siapa ini? Selanjutnya bab 216 situasi lama telah dihidupkan kembali. Yang belum diperiksa.